Shalom bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudara semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan waktu yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah, kita mau memuliakan Tuhan. Bersama kita awali, kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Bapa yang di surga, saatnya kami boleh meninggikan Engkau. Saatnya kami boleh mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meskipun kami tidak berdekatan secara fisik, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus kami dekat di dalam roh, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kerinduan kami yang boleh Engkau tanamkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengagungkan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau menyembah. Haleluya, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati
hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
cintaku hanya Engkau. Haleluya. Oh, sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala
yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu bagaikan dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau penguasa, Engkau pencipta. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau memberikan kehidupan kami begitu baik adanya Tuhan. Menjadikan kami yang boleh Kau layakkan, Kau perkenankan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya
saat kami boleh berserah, kami akan mendapatkan kekuatan itu. Kami akan mendapatkan semangat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu, atas kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami pada saat malam hari ini. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar, kalau kami akan mendengarkan firman, kami percaya melalui kitab Ulangan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menuntun kami di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berserah kepadamu, Juru Selamat kami, penolong kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi kepada Bible Class kita bagian yang ke-20. Kitab Ulangan ya. Masih ingat, selalu kita ulangi latar belakangnya. Kitab Ulangan dimulai dari kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih Tuhan. Keluaran, bangsa ini ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Nah, itu kitab Imamat. Dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di gurun. Kitab Bilangan. Jadi keadaannya adalah Musa akan meninggal. Dan Tuhan berpesan bahwa dia tidak akan masuk tanah perjanjian. Hari ini kita ulangi lagi. Kitab Bilangan pasal 20 itu. Nah, sebelum dia meninggal, sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan itu sebabnya kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa dalam tahun-tahun yang strategis. Dan para pembaca asli dan generasi orang Yahudi yang ada di Moab, di seberang sungai Yordan mau masuk Kanaan, mereka mendengar khotbah Musa. Nah, ini khotbah, ada 4 khotbah yang disampaikan di situ. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, pembaharuan perjanjian Sinai, pembaharuan perjanjian Taurat. Nah, kata kunci kitab Ulangan adalah Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini duet run on me. Duet. Taurat yang pertama yang disampaikan di Gunung Sinai dan Taurat kedua ini yang disampaikan dalam kitab Ulangan. Ya, berlari bersama-sama. Nah, kita sudah sampai Ulangan pasal 3. Hari ini Ulangan pasal 3 yang bagian-bagian yang terakhir. Nah, kalau dalam struktur bagan Ulangan ini ditulis menjadi bagian dari khotbah Musa yang pertama. Apa yang sudah Allah lakukan di masa lampau. Jadi kalau meninjau kembali apa yang Allah sudah lakukan di masa lampau, ini pasal yang pertama mereka gagal. Ini bicara 38 sekian tahun yang lalu. Nenek moyang mereka, ayah mereka, kakek mereka, mereka gagal. Setelah keluar dari Kanaan, setelah keluar dari Mesir, dalam Exodus, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Itu sekitar 38 tahun lebih yang lalu, 40 tahun. Dan pasal 2 ayat 1 sampai 25, mereka memulai lagi perjalanan yang baru, melintasi Transyordan. Jadi dalam pasal 3 menggambarkan tentang penaklukan Transyordan. Menaklukkan Sihon dan Og, menaklukkan Og dan lalu wilayah Transyordan. Nah, kita minggu ini kita akan melihat tentang Musa yang tidak diizinkan untuk kedua kalinya masuk tanah perjanjian. Ayo kita baca nas kita ya, Ulangan pasal 3 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia
daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Nah, sekali lagi saya katakan bagian hari ini yang kita pelajari adalah untuk kedua kalinya Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah, Allah pada sebelumnya dari cerita di sini ya menjelaskan kepada Musa bahwa Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Itu dicatat dalam kitab Bilangan pasal 20. Karena ada satu insiden yang sedang terjadi, masalah mereka kekurangan air. Dan insiden ini terjadi di mata air Meriba. Nah, sebelum saudara memahami kenapa Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian, pahami situasionalnya Musa. Harus dipahami. Saya lebih suka kita melihat suasana emosi, suasana kejiwaan, dan hubungannya dengan sejarah ngopi-ngomelnya bangsa Israel. Jadi harus dipahami ketika orang Israel dari awal Exodus, sebetulnya bukan dari Exodus ya. Dari pertama kali Tuhan mengutus Musa, mereka sudah mulai menolak Musa. Jadi bangsa ini dipimpin Musa keluar dari Mesir, namanya Exodus ya, keluaran. Mereka itu hobinya ngomel terus, nggak waras-waras. Nah, sungguh yang pertama kalau sudah lihat ya dari bagian ini ya, di Keluaran pasal 14. Ketika mereka keluar dan tentara Firaun mengejar mereka. Mereka mulai mengomel sama Tuhan. Ini pertama kali. Apakah tidak ada tanah kuburan di Mesir? Engkau akan membinasakan kami di sini? Wajar lah. Kalau ngomel pertama kali mereka belum terbentuk. Rohani mereka nggak jalan. Mental budak masih ada dalam mereka. Jadi respon Musa, dia menguatkan orang Israel untuk percaya pada Tuhan, percaya pada Allah. Dan respon Allah melepaskan orang Israel dengan mujizat. Kita tahu, oke, wajarlah ini seperti ini. Nah, ngomel kedua, setelah berjalan 3 hari mereka tidak dapat makan, tidak dapat airnya semua habis, persediaan mereka habis. Lalu mereka di tengah jalan mereka menghadapi air pahit. Mereka temu air, tapi air itu tidak bisa diminum. Mereka ngomel lagi kedua kalinya. Nangis kepada Tuhan. Dan pasti mulutnya gak bagus itu. Tapi Tuhan masih sabar. Musa masih sabar. Tuhan kasih mujizat dengan merubah air jadi tawar, jadi manis. Nah, ngomel yang ketiga kalinya. Mereka sedang kekurangan makanan. Dan mereka marah sama Tuhan. Marah sama Musa. Dan mereka ditegur oleh Musa. Dan Allah menyediakan mana untuk mereka. Nah, sekarang ngomel yang keempat. Ngomel yang keempat ini adalah mereka sedang kekurangan air. Dan respon Musa ketika dengar omelan itu, Musa berdoa kepada Allah minta mujizat Tuhan. Dan Tuhan turunkan air dari batu karang. Tuhan masih sabar, Musa masih sabar. Sudah diomeli 4 kali ya. Nah, ngomel yang kelima. Sesudah 5 kali berdosa, ngomel terus, komplain terus. Nasib buruk nih yang kelima ini tentang kita tidak punya makanan, tidak punya daging seperti di Mesir. Musa marah dan berdoa. Tapi Tuhan berikan respon untuk menghukum mereka. Jadi setelah 5 kali berdosa, mereka dihukum sama Tuhan. Nah, interval dari marah yang tadi itu ada dosa pemberontakan pemimpin. Siapa? Miriam. Siapa Miriam? Kakak Musa, sang nabiah. Ketika dia memberontak karena dia pemimpin,
langsung dihukum. Ya. Lalu ingat ya, dosa yang ke-6 kalinya. Mereka mulai komplain dengan kepemimpinan Musa. Apa respon Musa? Dia memohon kepada orang Israel, dia berdoa kepada Allah. Ingat, ngomel yang ke-6, bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Nah, ngomel yang ke-7, sebagai saya ini nggak kapok-kapok ini ya, luar biasa ini. Mereka juga mengomel tentang kepemimpinan Musa, dan Musa meresponi dengan menegur dan berdoa, tapi Allah meresponi dengan menghukum mereka. Jadi Korah, Datan, dan Abiram itu memimpin 2 suku konspirasi melawan kepemimpinan. Yang pertama agamis, statusnya imam besar Harun, dan statusnya politik Musa sebagai pemimpin. Nah, seperti biasa ya, Musa dan Harun kalau pemimpin diserang, bawa masalahnya kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, di kemah kediaman Tuhan. Nah, mungkin penerapan juga ya buat kita ya. Nah, saya mau tanya, jemaat masih suka berdoa enggak? Ya, memang saya tidak bisa pantau saudara ya. Saya nggak bisa pantau sekali. Apakah saudara suka berdoa? Masih? Kalau kita doa bersama, doa online, masih tetap berdoa? Saudara masih doa pribadi, tidak bolosan seperti itu? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sir Thomas Fuller. Dia berkata, Tuhan Yesus, ringankan bebanku. Atau paling enggak, kalau enggak, Tuhan kuatkan punggungku. Ya, Tuhan tidak angkat beban kita, tapi Tuhan kuatkan punggung saya. Sama seperti Musa. Nah, saya balik lagi ya. Jadi karena Musa diserang dan ini sudah kesekian kalinya, apa hukuman Tuhan? Hukuman api. Wow. Membinasakan 250 orang pemberontak yang ingin merebut kepemimpinan Musa dan Harun. Jadi harus dipahami ya, dosa pemimpin langsung dihukum. Saya teruskan. Dosa ngomel yang ke-8. Nah, dosa ngomel yang ke-8, mereka komplain kepada Musa, dan Musa berdoa, dan Tuhan menghukum. Jadi, sesudah itu ada dosa ngomel yang ke-9. Nah, ini cerita kisah hari ini, kisah latar belakang Musa dihukum sama Tuhan. Mereka komplain kepada Musa dengan air yang kurang, dan Musa menegur orang Israel, lalu Musa bam, pukul batu karang karena dia marah. Allah menyediakan air untuk 2 juta orang itu. Nah, saudara bisa membayangkan ya, penyediaan Allah. Dia kirimkan air di tengah padang belantara itu. Air jutaan kubik untuk 2 juta orang setiap hari. Nah, seperti saya bilang tadi itu ya, latar belakangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Musa sabar. Untuk kesekian kalinya, Musa nggak tahan, manusiawi loh. Manusiawi sekali. Baru Musa ngomel. Dia bereaksi marah, manusiawi loh. Dia pukul batu dengan tongkatnya dia. Nah, ini latar belakang bagaimana Musa dihukum langsung sama Tuhan. Apa hukumannya? Tuhan mengatakan di Bilangan pasal 20, Musa, engkau melanggar kekudusan namaku. Itu sebabnya Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Sudah tegas Tuhan sudah bilang. Kenapa? Dosa pemimpin. Prinsipnya jelas ya di sini ya. Lukas pasal 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Musa banyak diberi. Pemimpin banyak diberi. Saudara mungkin banyak diberi berkat. Dipercayakan berkat. Daripadanya akan banyak dituntut. Pemimpin banyak dituntut oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan berlimpah dituntut Tuhan banyak. Dan kepada siapa banyak dipercayakan. Tuhan percayakan apa sama saudara?
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini alasan Musa dihukum sama Tuhan. Gak adil. Pemimpin. Ada penerapan ya. Ngomel, suka komplain sama Tuhan. Hati-hati loh. Ya. Ada batasnya. Gak pernah bersyukur sama Tuhan. Ngomel situasi. Kondisi kok kayak gini terus Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Saya teruskan ya. Nah, namun dalam benak pikiran Musa, setelah bilangan pasal 20 itu ya, seiring dengan perjalanan, ingat ya, habis itu mereka berjalan kembali melewati Tanah Yordan, dan tiba pada saat ini, Musa lihat hukuman Tuhan di masa lalu sepertinya diperlunak dalam benak Musa. Paling enggak dalam konsekuensi. Paham ya? Kenapa? Karena Musa lihat peristiwa-peristiwa ini. Ginilah paling gampang lah. Sama enggak dengan kita bayangkan? Sama enggak yang kita pikirkan? Seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan, kita berpikir, mungkin Tuhan sudah mulai lembek. Lihat pikiran Musa, inilah pikiran Musa yang terlihat dari penyataan, dari ayat yang kita baca. Ya, saya ulangi lagi ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Coba menyelami pikiran Musa, nancep loh ya. Dia sudah dihukum, Tuhan berkata kamu tidak masuk tanah perjanjian. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dia melihat Allah menunjukkan kebesarannya dengan tangannya yang kuat. Lewat apa? Sihon, Amori, Sihon dan Og Raja Amori ya, Sihon dan Og Raja Amori. Di daerah Transyordan ini, ingat ya, ayat 24 ini bukan bicara konteks peristiwa Eksodus. Yang kita baca ulangan ini, pasal 3 ayat 24 ini bukan bicara bilangan. Enggak. Ini bicara konteksnya sesudah penaklukan Transyordan. Jadi kita pahami ya ayat 24 ini. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Apa? Loh, saya diizinkan melihat ini semuanya. Itu bayangan Musa. Itu pikiran Musa. Jadi Musa melihat sendiri apa? Allah membiarkan, ini yang pertama. Allah membiarkannya untuk mengambil bagian dalam menaklukkan daerah Transyordan. Ingat ya, ini bagian dari tanah perjanjian. Yang kedua, Allah mengizinkannya. Nah, padahal Allah bilang kan, nah kalau sudah mengikuti minggu kemarin, Yosua yang mimpin. Tapi yang dilihat Musa ini, Allah mengizinkan dia memimpin bangsa ini untuk berperang dan merebut wilayah timur Kanaan, dua raja raksasa ini. Dan yang ketiga, Allah mengizinkan Musa untuk membagi tanah perjanjian ini kepada 2,5 suku. Wow, amazing. Itulah sebabnya Musa mengira, pikirannya ini loh. Hatinya ini loh. Oh, berarti Tuhan Allah itu bermaksud membatalkan larangan dulu di pasal 20, bilangan pasal 24. Apa? Larangan memasuki tanah perjanjian, larangan untuk memimpin masuk ke negeri Kanaan. Jadi pikirannya ini Musa memohon untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya, kita baca ya. Saya bacakan. Aku mohon kasih karunia daripada Tuhan,
biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Ini doa permohonan yang tulus dari Musa kepada Allah untuk mengubah hukumannya. Aku mohon Tuhan kasih karunia-Mu, biar aku menyeberang, biar aku melihat negeri yang baik. Biar aku melihat tanah pegunungan dan gunung Libanon. Jawaban Tuhan, ayo kita baca ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke arah ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Ingat ya, Musa untuk kedua kalinya tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Jadi ayat 26 sampai 29 yang kita baca, ayat ini berbicara, intinya adalah jawaban Tuhan terhadap permohonan doa Musa. No, tidak Musa. Ingat ya, ini doa orang baik. Ini doa yang baik. Ini doa minta kemurahan, minta kasih karunia Tuhan. Apa jawaban Tuhan sekali lagi? No, tidak. Dan Tuhan tidak mau mengabulkan permintaan doa Musa ini. Ayat 26 tegas ya, tidaklah mendengarkan permohonanku. Pikiran kita mungkin Musa doanya kurang sungguh-sungguh mungkin. Seringkali kita kan begitu kan. Kalau kita mendengar misalnya, oh kok Tuhan gak jawab doa saya ya. Atau kita melihat orang lain, kenapa doanya tidak dijawab seperti itu. Nah salah frase dalam kalimat bahasa Ibrani, tensisnya itu menyiratkan Musa berdoa berkali-kali, terus berulang-ulang. Jadi doa Musa gak sekali dua kali. Berulang-ulang seperti itu. Ayat 26, tetapi Tuhan murka terhadap aku. Nah memang murka dalam bahasa Ibrani kata abar. Tapi stem hitpael imperfect dalam bentuk intensif, terjemahan murka itu nggak tepat sebetulnya ya. Lihat terjemahan bahasa Indonesia LAI murka itu kurang pas. Karena idenya Allah menjadi geram. Tapi geram yang ringan. Itu kayak apa ya? Itu seperti Tuhan mengabaikan, melewati. Bahasa Jawa itu lebih mudah ya, gak nggatekno, tidak memperhatikan. Idenya Tuhan mengabaikan. Jadi murka itu lebih baik dipahami Tuhan mengabaikan doa Musa. Itu idenya. Nah, ayat 26 ini seperti suatu percakapan ya. Tapi hubungan intim. Jadi Musa dengan Tuhan Allah itu hubungannya intim sekali. Pahami. Di satu sisi ini kedua kalinya ditolak. Bagaimana perasaan tragedi dalam pengalaman seorang pria, siapa Musa? Yang 40 tahun mengabdikan hidupnya supaya janji Allah terpenuhi buat orang Israel. Tapi Musa tahu dia tidak akan melihat penyelesaian itu. Saya membayangkan jadi Musa memimpin 40 tahun. Membela 40 tahun. Tapi dirinya sendiri tidak masuk tanah perjanjian. Ada dua penghiburan. Memang Musa dapat dua penghiburan. Yang pertama, setidak-tidaknya Musa bisa melihat tanah perjanjian. Dari jauh, dari seberang, dari puncak gunung Pisga, namanya gunung Nebo sekarang ya. Nah saudara lihat ya, kalau saudara bisa lihat panah saya, kursor saya. Nah ini
tatak gunung Nebo, Musa gunung Pisgah, Musa disuruh naik ke puncak gunung ini dan melihat ini sungai Yordan, ini laut mati, dan di sini ini kota Yerusalem ya, ini kota Yerusalem, maaf, ini kota Yerusalem. Lihat ya, dari sini Musa bisa melihat semua tanah perjanjian dari atas gunung. Jadi Musa hanya melihat dari jauh. Sekali lagi Tuhan bicara, kamu gak masuk Musa. Musa berdoa berkali-kali, 2 kali kesempatan Tuhan berkata tidak. Ini tugu peringatan Musa. Nah, kalau saudara pergi ke Yordania sekarang di gunung Nebo itu, yaitu Mount Nebo Siaga, Memorial of Moses. Ini tempat di mana Musa naik ke gunung Nebo dan melihat itu. Saudara lihat ya gambar ini ya, pemandangan di atas gunung Nebo. Saudara lihat. Nah, ini juga dari tempat yang sama. Nah, ini kalau saudara pergi di sana, ini gunung Nebo. Nah, lihat jaraknya ya ke kota Yeriko paling dekat. Karena di sini Sungai Yordan. Nah, ini nama-nama kota-kota sudah bisa lihat di situ. Jarak-jaraknya ya. Danau Tiberias 106 km, Nablus, Hebron ya. Jericho, Ramlah, Yerusalem 46 kilo. Qumron 25 kilo, Bethlehem 50 kilo, Herodium 47 kilo, ya. Oke. Kita lihat klipnya. Musa ada di sini dan di seberang di sini Sungai Yordan. Nah, ini sudah laut, ini danau laut mati. Ini persis kota Yerusalem di sini ya. Ini yang dilihat Musa. Ini kota yang paling dekat, kota Yeriko. Bisa dilihat ya dari situ. Ini yang dilihat Musa di atas gunung Nebo itu. Bayangkan perasaan seorang pemimpin yang berjuang 40 tahun. Mungkin di bawah di sana ada perkemahan orang Israel yang siap untuk menyeberang, dan Musa hanya melihat dari jauh. Tuhan bilang kepada Musa seperti ini. Kalau saudara lihat ya, kalau di zoom seperti itu hasilnya. Jadi ada dong penghiburan Musa. Yang pertama, setidaknya Musa bisa lihat seperti tadi itu ya yang kita lihat. Yang kedua, walaupun Musa tidak memimpin umat itu ke seberang, tapi Allah mengingatkan tanggung jawab Musa, siapkan Yosua jadi pemimpin. Jadi suksesi kepemimpinan Yosua itu tema penting dalam kitab Ulangan. Kenapa? Ini ketiga kalinya. Kalau sudah ingat minggu lalu kita mengingat kembali ya. Dalam 3 pasal 3 kali disebutkan tentang suksesi ini. Ingat judul ulangannya, hanya dengan mengulang-ulangi firman Tuhan kepada umat, Musa mendorong Yosua menunjukkan kepada umat Israel, Yosua adalah pemimpin mereka berikutnya. Saya mau tutup dengan kisah tentang penerapan buat kita. Pikirkan seperti ini. Saudara pernah gak kecewa dengan Tuhan? Waktu Tuhan berkata, no. Doa kita, permohonan kita, keinginan kita. Saya kasih contoh ya. Anak itu gak suka dengar jawaban no. Minta dibelikan mainan. Menginginkan sesuatu yang sudah di depan mata. Lalu orang tahu berkata apa? No. Itu jawaban gak sukai anak-anak. Saya bicara tentang anak muda. Anak muda, youth, sedang jatuh cinta. Tapi cewek yang dicintai, yang disayangin, berkata apa? Enggak, kita berteman saja. Oh, sakit men. Pasti seperti itu.
Atau yang ketiga contoh, saudara sedang melamar pekerjaan dan saudara merasa ini kerjaan yang tepat untuk saya. Ini harapan saya. Saudara berdoa, sudah berpuasa dan percaya, oh Tuhan pasti kasih tempat kerjaan ini. Tapi surat dikirim dan berkata, maaf. Dengarnya begitu sudah perih di hati itu. Atau yang keempat, saudara melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan. Lalu saudara punya usul. Atau saudara mungkin tersinggung, kecewa, sakit hati. Karena permintaan saudara, karena saran saudara. Lalu mendapat jawaban, no. Atau jawabannya halus. Nanti saya pikirkan dulu. Dan itu menyakitkan. Banyak orang marah. Banyak kecewa. Pendeta tidak paham. Majelis tidak tahu. Dan kita pergi dan ngambek. Atau yang kelima contoh. Saudara sakit. Saudara bergumul. Saudara punya masalah. Doanya sederhana. Tuhan jamah saya. Tuhan sembuhkan saya. Nyatakan pertolonganmu. Nyatakan mujizatmu. Nyatakan kuasamu. Doa baik kan? Itu doa baik. Gimana jawaban Tuhan? No. Enggak. Kecewa enggak? Kecewa berat. Ingat. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Tapi jawabannya enggak selalu yes. Kadang wait. Kadang no. Paulus berdoa berapa kali? Musa berdoa berapa kali? Berapa banyak pemimpin-pemimpin di Alkitab berdoa? Dan Tuhan berkata apa? No. Kalau kita menghormati kedaulatan Tuhan, sebetulnya konsekuensinya adalah kalau kita berkata, aku berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, no, kita marah. Memang tidak mudah ketika doa kita, harapan kita tidak terkabul dan Tuhan berkata, no. Alasan Tuhan berkata no, karena Tuhan punya perspektif, gambaran yang lebih besar. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dari pikiran kita. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari pikiran kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat, Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Demi kasih-Nya. Dia Bapa kita yang kadang-kadang berkata no. Berarti yang kedua yang harus kita lakukan adalah Tuhan kasih saya kekuatan untuk menerima jawaban no itu. Jawaban tidak dari Tuhan. Seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Seperti Musa hari ini berdoa. Seperti Paulus 3 kali aku berdoa. Dan kita juga sama. Ketika Tuhan berkata tidak. Minta kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di akhir ibadah Bible Class hari ini. Engkau menolong kami untuk belajar. Bahkan pemimpin besar seperti Musa, seperti Paulus. Menghadapi kekecewaan. Menghadapi pergumulan. Ketika Tuhan berkata tidak. Ketika Tuhan berkata no. Untuk permohonan doa kami. Kuatkan hati umatmu, kuatkan hati sidang jemaatmu, kuatkan hati pendengar. Supaya mereka boleh diberkati. Biarlah Bible Class hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kami semuanya. Sekarang saudaraku, mari kita buka tangan kita. Kiranya berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang melimpah. Tuhan berkati usaha pekerjaan, Tuhan berkati kesehatan kita, Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan berkati hidup kita mulai dari ini sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.